Manusia yang menuhankan bosnya karena dia menganggap bosnya yang ngasih rezeki. Manusia yang menganggap customer ya, itu adalah Tuhannya. Karena dia itu lebih percaya sama customernya daripada Allah bisa ngasih rezeki. Ada juga yang menuhankan keluarganya, yang menuhankan anaknya, orang tuanya, istrinya, suaminya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pejuang Riyadhah, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Di hari yang sama ya, aku buat videonya sambil nunggu sholat duhur sekalian. Nah, di sini aku mau membahas lanjutan di video kemarin. Lebih ngebahas tentang ngarep saat sedekah ya. Sebenarnya yang namanya takut, ngarep, terus cinta itu termasuk dalam iman, teman-teman. Mungkin kita lebih menyepelekan ya, kok ibadah takut sama Allah, ibadah itu harus ikhlas. Kok sedekah tapi ngarep sama Allah, sedekah itu harus ikhlas. Kenapa sih aku bilang yang namanya takut, ngarep, cinta itu masuk dalam iman? Coba dibayangkan ya, kalau ada orang yang dia itu cinta banget sama Allah, maka dia akan meningkatkan ibadahnya. Salah satunya mungkin sholatnya lebih tepat waktu, karena rasa cintanya yang besar sama Allah. Kalau seandainya ada orang yang dia itu ibadah karena takut sama Allah, misal takut karena balasan Allah ya, berupa kesulitan di dunia, takut nggak dikasih rejeki, takut masuk neraka, takut pokoknya rasa-rasa takut-takut lainnya, entah itu ketakutan di dunia ataupun di akhirat, maka dia secara otomatis akan meningkatkan ibadahnya karena rasa takut tadi. Coba deh kalau seandainya dia nggak ngerasa takut sama sekali sama Allah. Bisa dibayangkan kan apa yang bakal terjadi? Ya dia tuh nggak bakalan sholat, nggak bakalan ibadah, nggak bakalan ngamalin amalan baik, nggak bakalan ngerjain yang sunnah karena nggak ada rasa takut atau iman dalam dirinya. Terus lagi ngarep. Nah, kalau ngomongin bab ngarep, ini pasti teman-teman punya rasa ini sama Allah. Misal ya, saat kita sedekah, kita ngarep sama Allah. Saat kita sholat, kita ngarep sama Allah. Ngarepnya apa? Ya minta dilimpahkan rezeki di dunia dan akhirat. Coba deh seandainya bayangkan kalau kita nggak ngarep sama Allah, kita nggak berharap sama Allah dengan amalan-amalan ibadah kita, apa yang bakalan terjadi? Ya kita nggak bakalan ibadah, kita nggak bakalan sholat, kita nggak bakalan sedekah, ya kita nggak bakalan tahajud. Karena apa? Dalam mindset kita, dalam hati kita sudah nggak ada iman. Toh ngapain sih ngarep sama Allah? Kalau sudah nggak ngarep sama Allah, ngapain juga ibadah? Pastinya akan ada pertanyaan seperti itu. Dengan kata lain, saat kita lebih besar rasa harapan kita sama Allah, lebih besar rasa ngarep kita sama Allah, ya, maka akan lebih baik juga ibadahnya. Contohnya dulu ya, aku itu jalanin Riyadhah W40H sama sedekah karena bener ngarep sama Allah agar dimudahkan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan bisnisnya. Tapi ada juga nih orang yang overthinking ya, atau ngerasa minder dengan rasa ngarep itu. Kak, selama ini aku itu sedekah, tapi aku tuh ngarep sama Allah, kapan ya aku bisa bener-bener ikhlas? Kapan ya aku tuh sedekah bener-bener nggak ngarep apa-apa sama Allah kayak gitu. Dan akhirnya ketika dipikirin terus-terusan, akhirnya males ibadah karena kita ngerasa nggak ikhlas. Jangan ya teman-teman, karena rasa harapan kita, rasa ngarep kita sama Allah itu udah termasuk dalam iman. Dan iman itu juga termasuk dalam ibadah. Karena rasa ngarep kita sama Allah itu tuh termasuk dalam rasa ikhlas. Yang gak ikhlas itu saat kita ibadah sudah gak ngarep sama Allah. Halaka orang yang baru sedekah kan emang kayak gitu, diiming-imingi sama rasa ngarep kayak gitu ya. Terus kalau seandainya kita sudah rajin sedekahnya, sudah rutin, terus lama-lama niatnya bakal geser nih, jadi nggak ngarep apa-apa kayak gitu ya. Jangan sampai ya teman-teman, kita harus tetap ngarep sama Allah. Karena nggak ada sebenarnya dalam tahapan-tahapan ibadah itu yang awalnya kita ngarep, terus nggak ngarep apa-apa kayak gitu ya. Karena semuanya itu adalah bentuk rasa iman kita sama Allah. Kita tuh ngarep sama Allah karena kita yakin, karena kita percaya sama Allah hanya
Allah yang bisa nolong kita, hanya Allah yang bisa ngasih rezeki sama kita, hanya Allah yang ngasih ridhonya sama kita. Kalau sampai ada yang bilang, iya sih awalnya kalau sedekah itu memang ngarep sama Allah kayak gitu ya, kita melakukan amalan ibadah karena kita ngarep sama Allah, ngarep balasannya Allah kayak gitu. Ya udahlah, nggak usah overthinking. Selevel Nabi aja itu masih ada loh rasa ngarep sama Allah, rasa takut sama Allah. Masa kita nih sebagai manusia ya nggak boleh, Nabi aja boleh. Kenapa kita nggak boleh? Malah orang yang nggak pernah ngarep sama Allah itu bahaya teman-teman. Saat dia tidak lagi berharap sama Allah, nggak ngarep sama Allah, maka dia punya harapan yang lebih ke dirinya sendiri atau bahkan ke orang lain. Jadilah manusia menuhankan manusia karena dia mengharapnya sama manusia bukan sama Allah lagi. Banyak orang yang menuhankan otaknya karena dia berharap sama akalnya. Manusia yang menuhankan bosnya karena dia menganggap bosnya yang ngasih rezeki. Manusia yang menganggap customer ya itu adalah Tuhannya karena dia itu lebih percaya sama customernya daripada Allah bisa ngasih rezeki. Ada juga yang menuhankan keluarganya, yang menuhankan anaknya, orang tuanya, istrinya, suaminya. Jadi kalau ada yang tanya lagi, Kak, boleh nggak sih kita sedekah atau berharap dengan amalan ibadah kita sama Allah? Pertanyaannya sudah jelas ya, Nabi aja berharap nih sama Allah, apalagi kita yang hanya manusia, yang nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada Allah. Jadi boleh teman-teman. Nabi juga pernah bersabda, belilah kesusahanmu dengan sedekah. Itu artinya dengan sedekah kita bisa berharap sama Allah. Berharap kesulitan itu selesai. Ini Nabi loh yang mengajarkan. Masa iya Nabi bakal ngajarin hal yang salah? Kan nggak mungkin. Nabi juga pernah bersabda, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Itu artinya apa? Saat kita sakit, kita bisa nih berharap dari sedekah untuk sembuh. Nabi juga pernah bersabda, perbanyaklah sedekah karena sedekah bisa memanjangkan umurmu. Nah, dari hal ini kita bisa berharap nih dengan sedekah, kita berdoa sama Allah untuk panjang umur kayak gitu. Panjang umur yang berkah. Nabi juga bersabda, bersegeralah sedekah karena yang namanya bala tidak akan mendahului sedekah. Jadi intinya, saat kita bersedekah, kita bisa nih berharap sama Allah untuk terhindar dari bala. Khalifah Ali juga pernah berkata, pancinglah rezekimu dengan sedekah. Nah, di sini artinya kita itu bisa berharap saat kita sedekah dimudahkan untuk mendapatkan rezeki, teman-teman. Memang sih ya, hakikatnya saat kita beramal ibadah seperti sedekah, sholat tahajud, duha, kayak gitu tuh intinya kita minta keridhoannya Allah. Tapi di sisi lain, selain kita minta ridhonya Allah, kita juga bisa ngarep fadilahnya, keutamaan, dan manfaat dari amalan ibadah yang kita lakukan itu teman-teman. Jadi nggak masalah kalau seandainya kita ngarep minta sama Allah dengan amalan-amalan ibadah kita. Seperti yang kita tahu ya, amalan yang paling ringan dan sering banget dianjurkan itu adalah sedekah. Dan sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun kita wafat dinamakan dengan sedekah jariah. Dan banyak banget contoh dari sedekah jariah, salah satunya adalah membantu pembangunan masjid. Ini termasuk ke dalam sedekah jariah yang material ya. Kalau yang non material misalnya seperti teman-teman sekarang lagi Riyadhah W40H, lagi sholawat kayak gitu ya, terus diposting ke sosial media, di story Instagram, WA Instagram, dan ternyata ada orang yang lihat nih, tiba-tiba juga ngamalin seperti teman-teman baca Yasin, baca waqiat, sedekah juga. Selama mereka ngamalin W40H, sholawat, sedekah dari ngelihat postingan teman-teman nih ya, kamu juga bakalan dapat pahalanya. Enak banget kan ya, selain kita dapat pahala dari kita sendiri karena sudah mengamalkan atau riyadhah, ternyata kita juga dapat kecipratan dari orang-orang yang juga mengamalkan karena ngelihat postingan kita. Itu namanya sedekah jariah. Sedekah jariah material itu seperti kita membangun pembangunan masjid. Nah, selama masjid itu dipakai buat sholat, buat ngaji, pahalanya akan terus mengalir ke kita meskipun kita sudah wafat. Nah, kalau kayak gitu enak mana Kak, sedekah material atau non material? Kalau aku sih dua-duanya ya. Bukannya pahalanya nanti juga bakal berlipat-lipat nih kalau seandainya kita ngejalanin dua-duanya. Sedekah jariah material dan sedekah jariah non material. Nah, hari ini aku mau ngajakin teman-teman buat sedekah bareng-bareng investasi akhirat di musola dan TPA Nurul Mukmin. Kebetulan musola ini sudah dibangun dari tahun 2018 sampai sekarang masih belum selesai tahap pembangunannya. Ini tuh selain musola ada TPA-nya juga.
ada sekitar 60 orang anak yang belajar mengaji di sini. Nah, bisa dilihat ya, ini mulai dari listrik, lampu, MCK, masih belum ada teman-teman. Sampai-sampai mau wudhu aja, anak-anak ini harus wudhu di selokan kotor kayak gini. Kabar baiknya, aku dapat amanah dari aplikasi Kitabisa ya, buat ngajakin teman-teman berdonasi bareng tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Caranya cukup mudah, kalian hanya ngedownload aja aplikasi Kitabisa di link ini, atau nanti aku taruh ya di description box, atau bisa langsung aja scan barcode QR ini. Nanti otomatis bakal dapat saldo 20.000 di aplikasi Kitabisa dan bisa langsung didonasikan atau disedekahkan di TPA dan Mushola Nurul Mukmin. Disclaimer ya, ini hanya untuk 50 orang aja yang pertama kali sedekah lewat aplikasi Kitabisa. Setelah itu tunggu notifnya dari aplikasi Kitabisa setelah install ya. Insya Allah ini bakal jadi amal jariah ya buat kita dan investasi akhirat kita. Ayo buruan, langsung download ya, 50 orang pertama aja. Cukup itu aja dulu video pendek ini. Tetap semangat ya. Sedekahnya, riadohnya, amalan ibadah lainnya, minta sama Allah sebanyak-banyaknya, berharap sama Allah seluas-luasnya. Saat kita berdoa termasuk dalam iman, dan iman termasuk dalam ibadah, ibadah tentunya pasti berpahala. Tetap semangat ya, jangan bosan jadi orang baik, jangan bosan untuk tetap istiqomah riadoh. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.